viralnya logo baru dari sertifikat halal yang tadinya MUI kemudian ditarik, diambil oleh Kemenak sertifikasinya. Ini rupanya menjadi perbincangan di banyak media, banyak pihak, banyak komunitas. Tidak hanya di Facebook, Instagram, di grup-grup WA, di mana-mana itu banyak sekali yang membicarakan ini. Kenapa sih sebenarnya? Apa saja yang dibicarakan? Apa saja yang menjadi pro dan kontra? Kita bahas di sini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman para pemirsa Sandikala. Ketemu lagi dengan saya Mithan Anis di channel Sandikala. Teman-teman, mudah-mudahan semuanya sehat ya malam ini ya. Hari ini luar biasa viral ya. Viral banget tentang perubahan logo sertifikat halal ya. Yang dulunya dikeluarkan oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia, saat ini ditarik dan dialihkan ke Kementerian Agama atau Kemenak ya. Nah, dengan ditariknya dari MUI ke Kemenak, tentu logonya pun diganti karena dulu logonya adalah tengahnya tulisan halal, kemudian dilingkari dengan tulisan Arab juga Majlisul Ulama Al-Indonesia ya. Saya tahu betul itu itu logo dulu dibuat oleh salah satu maestro kaligrafi Indonesia, Ustadz Syaiful Adnan dari Yogyakarta ya. Kebetulan kami saling kenal. Tadi sempat kami ngobrol juga. Nah, itu buatan beliau. Termasuk logo MUI itu sendiri, logo Majlisul Ulama Al-Indonesia, itu beliau juga yang membuat di tahun 1986. Adapun logo halal, logo sertifikat halal, saya tadi lupa nggak tanya di tahun berapa ya. Tapi sama, logonya orang yang sama yang membuat. Nah, saat ini ada banyak ya, seperti kita ketahui ada banyak masalah yang dikemukakan ya. Saya kira tidak hanya karena tampilan logonya, tidak hanya karena hurufnya, tidak karena hanya warnanya, tapi lebih kental kepada sisi politis. Apa sih perpindahannya dari MUI ke Kemenak? Tapi oke, saya tidak akan membahas segi politisnya karena itu bukan ranah saya. Ini saya ketika syuting saya memakai kaos pencinta kaligrafi ya, karena kebetulan saya adalah ketua umum komunitas nasional pencinta kaligrafi ya. Tadi kami sempat sedikit ramai ini hari ini tadi ngobrol di grup tentang itu. Awalnya dilempar oleh Kang Abi ya, saudara kita di MUI Pusat. Beliau seorang seniman terkemuka di negara kita ini, penulis ayat-ayat cinta ya. Beliau menyampaikan pertanyaan, bagaimana kalau dari segi ilmu khot ya. Nah oke, ada beberapa teman yang merespon ya. Memang dari segi khot, karena dia kebetulan khot itu tulisan atau logo itu menggunakan khot kufi tapi modern. Di sini secara kaidah menjadi tidak ada, karena kufi modern ini kontemporer. Mereka membentuk, karena sebagai logo itu seringkali tidak terlalu mengikuti kaidah, karena kaidah kufi itu ya kotak-kotak dan kaidahnya kita tahu semua. Tapi kalau kaidah kufi modern itu menjadi lebih bebas, keluar dari kaidah-kaidah bakunya, karena memang ini disebut sebagai kontemporer tadi, sebagai modern ya. Oke. Dari segi tulisan kalau kita perhatikan, memang ada teman-teman yang mempertanyakan itu huruf yang terakhir itu lam, itu alifnya ditekuk ke belakang, ke atas sebenarnya hanya untuk menyesuaikan bentuk gunungannya. Itu kemudian ada yang menginterpretasikan atau memaknainya sebagai huruf kaf. Ya,
ya boleh-boleh saja, tapi sebenarnya tidak sebagai huruf kaf pun jadi, karena ketika dia dimaksudkan huruf lam, ya jadilah huruf lam, karena sebenarnya huruf lam dan huruf kaf itu identik. Bedanya apa? Bedanya itu bukan di bukan di tangkai atas itu, tapi pada tambahan hurufnya, yaitu seperti hamzah itu. Sebenarnya di situ ya penandanya. Ya di samping itu kepala kaf itu juga. Tapi oke lah. Saya melihat para khotot dalam tanda kutip yang kaliber nasional tidak sedikit yang mengiyakan bahwa itu boleh dibaca lam. Artinya tidak kemudian itu pasti kaf, itu enggak. Oke, di sini ada pro kontra secara bentuk huruf ya. Pro kontranya juga dari bentuk gunungan. Ya, kenapa harus gunungan? Jadi di sini kental jawanisasi ya, semacam ada yang mempertanyakan kenapa kok tidak mempresentasikan Indonesia secara keseluruhan. Ya kadang-kadang kita meminta sesuatu yang ketika diaplikasikan menjadi sulit, menjadi tidak mudah. Coba Anda yang minta, kenapa nggak Indonesia sekalian seluruhnya? Apa bisa sebuah logo merepresentasikan seluruh Nusantara? Saya kira nggak bisa. Jadi itu kebetulan saja terpikir oleh desainernya gunungan. Nah, saya kemudian kalau itu mungkin karena ya namanya pro kontra, memuaskan satu pihak itu kan tidak mungkin ya. Sehingga ya salah satu diambil ya, itu sudah terjadi. Tapi saya kemudian mengusulkan, nanti usul saya di belakang. Nah, kemudian ada juga yang meresponnya adalah mengapa warnanya ungu? Kenapa tidak hijau? Padahal pakaian surga itu kan hijau ya. Oke, kalau kita lihat ini coba saya tunjukkan beberapa saja yang di ASEAN ya. Southeast Asia Tenggara ya. Ada beberapa logo halal untuk daerah Asia Tenggara. Nah, teman-teman bisa lihat untuk Brunei itu juga warnanya ungu. Nah, kalau Brunei ungu, Indonesia ungu kan juga ada masalah. Sebenarnya memang secara kalau kita lihat seluruh dunia itu rata-rata hijau, teman-teman. Rata-rata warnanya kental hijau putih ya. Dan memang seperti sudah mentradisi bahwa tulisannya harus spesifik halal gitu. Ada tulisan halal yang nampak dan kebanyakan ditulis dengan huruf naskhi ya. Oke. Tapi kalau di Brunei ini kita lihat di sana nuansanya ungu, juga ditulis dengan huruf kufi ya. Kufinya kufi modern juga ini. Nah, oke, teman-teman bisa bandingkan itu. Kalau teman-teman mau ya bisa browsing seluruh dunia juga bisa ada. Kemudian dari sisi warna itu ya, warna hijau kenapa ungu gitu. Nah, kemudian banyak juga yang membawa isu ini kepada semacam pointing gitu loh, menunjuk sang Menteri Agama yang dianggap tidak tidak inklusif ya, tapi eksklusif Jawa ya. Ya itu bebas-bebas saja orang menganggap ya. Sekali lagi ketika seseorang melakukan sesuatu, semuanya maunya ya semuanya bisa menerima dengan baik, tapi ketika tidak ya itu normal saja. Nah, kemudian tadi sempat kita ngobrol ya di beberapa grup, karena kebetulan di grup-grup kaligrafi itu saya punya ada beberapa grup ya, termasuk yang pameran virtual ya, ada tuh teman-teman yang ada Ustadz Saiful Adnan juga ada di situ kebetulan ya, tapi beliau hanya posting set gitu menunjukkan bahwa ini buatan saya tahun 1986. Kemudian ketika ada yang menyampaikan, ada yang semacam menuduh apakah jangan-jangan ini yang bikin kelompoknya Abu Gosok. Saya tadi sempat
mengcounter ya. Jangan buru-buru menuduh, karena biasanya nih Kementerian Agama itu banyak bekerja sama nih dengan para maestro, nah, khususnya yang di Lemka ya. Kita tahu betul bahwa kaligrafi di Indonesia ini menjadi begitu besar ini karena perjuangan panjenenganipun Pak Yai atau Ustadz Al-Hajj Didin Sirajuddin ya. Beliau yang mendirikan Lemka. Mungkin 1-2 hari ke depan barangkali beliau nanti akan menulis. Biasanya beliau kemudian membuat satu tulisan, dan tulisan beliau selalu luar biasa, selalu apik. Biasanya kalau ada yang begini-begini, beliau muncul untuk menyampaikan pandangannya. Siapapun yang membuat itu, kalau menurut saya sendiri, saya kira menjadi tidak relevan ketika ditabrak-tabrakkan ya. Kalau memang tidak setuju, boleh dong mengajukan logo ke Kementerian Agama. Terlepas nanti bagaimana, saya juga berharap Kementerian Agama lebih bersifat inklusif ya, lebih absorb terhadap suara-suara. Boleh saja kalau memang ada yang membuat desain khusus yang mau berkontestasi dengan yang sudah dipilih, ya kenapa tidak? Kalau memang bagus bisa aja kan terpilih atau nanti diganti. Sifatnya logo kan tidak sekali. Tapi yang jelas begini, apapun bentuk logonya, ketika sudah dipakai oleh produk-produk di pasar, orang akan menandai, oh ini toh logo halal. Jadi begitu di lain waktu, berjalannya waktu, sampai lama-lama orang melihat itu, nggak harus baca, ya itu sudah produk halal. Ini adalah logo bahwa ini produk ini halal. Nah, kalau ada logo itu, ini halal. Meskipun misalnya nggak bisa baca, gitu. Tapi saya tadi sempat menyampaikan juga bahwa kalau perlu memang semacam ini didiskusikan secara luas ya. Mungkin teman-teman yang berkecimpung di kaligrafi ya, para kaligrafer ya, para aktivis kaligrafi mungkin bisalah membuat satu diskusi bersama ya. Ini usulan Kang Abi tadi, gimana kalau diadakan webinar nasional? Wah, ini luar biasa. Ayo siapa yuk yang ngadain yuk? Kita mungkin bisa urun rembuk bagaimana sebenarnya logo itu gimana sih? Kemudian haruskah baku hurufnya? Kalau webinar ya saya mengusulkan jangan ke ranah politik, tapi ke ranah seni, ranah kaligrafi, dan ilmu visualisasi di dalam membuat logo ini kan ada desain grafis ya. Dan ilmu itu nanti bisa menguak seperti apa, sejauh mana representasi dari logo ini untuk kehidupan bernegara, berbangsa, bernegara ya, dan bermasyarakat ya. Saya kira itu sebagai Banyolan, saya kemudian mengusulkan ya wis, daripada ribut, ayo nih dikasih hijau, dikasih tulisan halal nih. Saya tambah aja di situ. Nah, tapi ini hanya Banyolan ya. Kalau mau serius ya bikin desain yang memang berbeda kalau mau kan. Satu pelajaran dari ini apa? Saya ingin membuat satu intisari pelajaran. Agak panas ya suasana ini, jadi banyak keringat ini. Terhadap sebuah fenomena itu sebaiknya kita itu ya menyampaikan aspirasi wajar-wajar saja. Tapi jangan kemudian terhadap setiap perbedaan itu kita runcingkan perbedaannya. Pandangan-pandangan kita itu berbeda bisa dan boleh, tapi upayakan supaya pandangan itu, perbedaan itu pada sisi yang
tidak rawan membuat perpecahan-perpecahan di antara masyarakat. Itu saja. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.